5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo adik-adik, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Pasti adik-adik, benda-benda di sekitar kita itu memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, benda di sekitar kita itu ada benda hidup, ada benda mati adik-adik. Benda hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati di sekitar kita itu ada banyak sekali. Contohnya batu, gelas, buku, handphone, televisi, dan lain sebagainya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang adik-adik. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya itu termasuk benda adik-adik? Bagaimana dengan panas? Apakah itu juga termasuk benda? Nah, cahaya dan panas itu bukanlah suatu benda adik-adik. Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekitarmu adik-adik. Benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Lalu apa ya kelompok benda itu? Nah, benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu bisa warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, ukuran itu adalah ada yang besar ya, ukuran benda itu beragam. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi dari ukuran saja itu ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang dan ada benda yang pendek. Benda-benda di sekitar kita itu juga mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk benda di bawah ini ya. Bentuk benda ini bermacam-macam. Ada yang bola, ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang prisma, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya saja bermacam-macam. Lalu benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini ya. Warnanya bermacam-macam adik-adik, benda-benda di sekitar kita. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, putih, dan lain. Adik-adik kelompokkan benda-benda di sekitar kalian berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya yang berbeda-beda. Fisik dan ciri benda. Selanjutnya kita lengkapi tabel berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada tabel tentang benda. Berdasarkan jenisnya, benda itu ada dua ya. Ada benda hidup dan benda mati atau benda tak hidup. Lalu berdasarkan sifat fisiknya, benda itu
berdasarkan ukurannya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan warnanya. Lalu berdasarkan cirinya, benda itu mempunyai massa, mempunyai berat, dan bisa ditimbang. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini adik-adik? Ayo coba kamu amati, ini benda apa? Ini meteran pita yang digunakan penjahit. Ini roll meter yang digunakan oleh tukang bangunan. Ya adik-adik ya, ini adalah benda-benda di sekitar kita juga. Setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Nah, penggaris ini termasuk salah satu alat ukur panjang adik-adik. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, alat ukur panjang ini biasanya memiliki satuan. Di sini satuannya adalah cm. cm itu singkatan dari sentimeter. Jadi penggaris ini menggunakan satuan ukur sentimeter. Coba adik-adik amati penggaris kalian. Apa ya satuan yang ada di dalam penggaris kalian? Ada sentimeter. Kalau cm itu berarti ukurannya sentimeter. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, sentimeter ini termasuk dalam alat ukur panjang adik-adik. Alat ukur panjang ini satuan panjangnya adalah ini adik-adik. Jadi ada satuan panjangnya. Ada kilometer, hektometer, km itu kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, d itu desimeter, c itu sentimeter, mm itu milimeter. Biasanya kalau di penggaris itu ada yang ukuran panjangnya memakai satuan cm dan mm. Nah, cm itu sentimeter, mm itu milimeter. Untuk mengingat satuan panjang ini, adik-adik bisa bernyanyi loh. Kak Citra kasih tahu ya cara bernyanyi untuk menghafalkan satuan panjang. Lagunya seperti ini. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Nah, itu cara menghafalkan satuan panjang. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, Kak Citra punya benda yang Kak Citra taruh di sebuah penggaris. Nah, adik-adik harus melihat di ujung dari benda ini itu lurus dengan angka 0 ya. Kalau kalian mau mengukur, pertama letakkan benda itu harus ujungnya lurus dengan angka 0. Nah, setelah itu kita lihat ujung lainnya itu terletak di angka berapa. Nah, di sini lurus dengan angka 3. Berarti panjang dari penghapus ini adalah 3 cm.